teman-teman semua, apa kabar hari ini? Semoga kalian lagi semangat ya, dimanapun kalian dengerin podcast ini. Balik lagi nih bareng aku, Gustia Nurliani, Arsiparis Terampil Balai Taman Nasional Bali Barat, di podcast Dialog Kebangsaan. Tempat kita ngobrol santai tapi bermakna tentang semangat, persatuan, dan rasa bangga jadi bagian dari Indonesia. Hari ini kita bakal bahas topik yang keren banget ya teman-teman, yaitu bangga berbangsa dan bernegara di Indonesia, serta visualisasi bangsa yang menggugah cinta tanah air dan bangsa. Wah, panjang banget ya temanya teman-teman. Tapi tenang teman-teman, kita bakal bahas santai bareng empat teman aku yang lain. Yuk kenalan. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Muhammad Anhar dari Balai Taman Nasional Bali Barat sebagai perantau komputer terampil. Halo teman-teman, saya Sasra Mahendra, pemula dari BKSDA NTB. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Widiana Nurul Hidayah, Arsiparis Terampil dari BKSDA NTB. Halo teman-teman, perkenalkan nama aku Naila Salwata Baika, pengikut pemula dari Balai Taman Nasional Kayak Mentara. Oke, berarti ada Kak Anhar dari Balai Taman Nasional Bali Barat, ada Kak Sastra dan Kak Yana dari BKSDA Nusa Tenggara Barat, dan ada Kak Naila dari Balai Taman Nasional Kayan Mentarang. Halo semuanya. Halo guys, Guys, Oke, gimana nih teman-teman? Udah siap belum untuk podcast hari ini? siap Kak? Siap, Kak. siap. Oke, kita mulai dari pertanyaan yang paling mendasar ya, tapi mungkin paling bermakna nih. Menurut kalian itu apa sih makna bangga berbangsa dan bernegara ini? Karena kadang-kadang kita ngomong, aku cinta Indonesia, tapi sudahkah kita benar-benar memaknai? Gimana menurut Kak Yana nih? Nah, menurut aku, bangga berbangsa itu bukan cuma sekedar bilang aku cinta Indonesia, tapi gimana kita menjaga dan menghidupkan nilai-nilai bangsa setiap hari. Indonesia itu kan rumah kita, yang nyatuin jutaan orang yang berbeda suku, bahasa, dan warna, dari Sabang sampai Merauke. Dan menurutku, itu yang bikin kita istimewa. Wah, indah banget ya Kak Yana. Jadi bangga berbangsa itu nggak cuma diucapkan, tapi dihidupkan ya. Kalau menurut Kak Anhar sendiri gimana nih Kak? Kalau dari point of view aku, rasa bangga itu lahir dari kesadaran sejarah. Kita harus ingat kemerdekaan yang kita nikmati sekarang bukanlah hadiah, tetapi hasil dari perjuangan para pahlawan. Mereka bermimpi, berkorban, bahkan kehilangan segalanya. Dan saat kita menghargai sejarah serta jasa mereka itu, disitulah rasa bangga itu tumbuh. Bukan karena kata orang, tapi karena hati yang tahu dari mana kita berasal. Itu sih menurutku, Kak. Setuju banget Kak Anhar, bangga itu muncul dari kesadaran sejarah ya. Nah, kalau Kak Sasra gimana nih Kak? Siapa tahu Kak Sasra memiliki pandangan yang lebih kritis atau gimana Kak? Silahkan Kak. Iya sih, kalau aku, bangga itu bukan cuma rasa, tapi juga sikap. Kita bisa bilang cinta Indonesia, tapi apa buktinya? Apakah kita udah taat hukum, jujur, disiplin, bantu sesama? Soalnya, rasa bangga tanpa tindakan itu cuma kata-kata. Sikap kita lah yang bisa bikin bangga berbangsa, punya makna yang nyata. Keren banget Kak Sasra, cinta yang dibuktikan lewat tindakan ya Kak ya. Oke, selanjutnya Kak Naila, gimana nih Kak menurut Kak Naila sendiri? Kalau menurut aku pribadi, aku melihat cinta pada bangsa itu dari cara kita berinteraksi dengan sesama, saat kita bisa menjaga toleransi, menghormati perbedaan, dan hidup damai di tengah keberagaman. Itu bentuk cinta yang paling nyata. Karena mencintai bangsa artinya juga mencintai manusia yang ada di dalamnya.
Wah, keren-keren banget ya jawabannya. Jadi kalau dapat disimpulan nih, bangga berbangsa itu bukan cuma tentang kata aku cinta Indonesia ya, tapi tentang bagaimana kita hidup sebagai orang Indonesia. Mulai dari menghargai sejarah, berbuat baik, sampai menjaga keberagaman, dan itu semua adalah bentuk cinta paling tulus pada negeri kita tercinta ya. Oke, teman-teman. Nah, sekarang kita masuk ke bagian kedua nih, tentang visualisasi bangsa. Kalau menurut Kak Anhar sendiri, apa sih gambaran tentang visualisasi bangsa? Apa sih gambaran ideal bangsa Indonesia yang bisa menumbuhkan cinta tanah air? Kalau aku pribadi sih membayangkan bangsa yang adil dan berdaulat ya, di mana rakyatnya merdeka berpikir, berekspresi, tapi juga bertanggung jawab dari atas eh, kebebasan berekspresi tersebut. Dan juga didukung oleh pemerintah hadir untuk rakyat, bukan sebaliknya. Itu sih. Ya. Oke, Kak Yana gimana Kak? Kalau menurut aku sih lebih ke sisi semangat gotong royongnya. Bangsa yang saling bantu, nggak cuek, dan saling dukung seperti waktu ada bencana. Dan akhirnya semua orang tuh turut ikut membantu. Itu bentuk cinta tanah air menurut aku. Keren banget Kak Yana ya. Oke, Kak Sasra gimana nih Kak Sasra? Menurut aku, visualisasi ini bisa konkret. Jalanan bersih, sekolah berkualitas di pelosok, teknologi maju, tapi tetap berpijak pada budaya. Indonesia modern yang nggak kehilangan jati dirinya. Oke, mantap banget ya Kak Sasra. Oke, terakhir nih, menurut Kak Naila sendiri gimana Kak? Aku ngebayangin bangsa yang tetap ramah, nilai, dan berbudaya. Gimana muda tetap bangga pakai batik, nonton pertunjukan wayang, atau bisa ngenalin lagu daerah ke dunia. Keren-keren semua ya. Visualisasi ini berarti bisa jadi peta harapan kita ya untuk Indonesia sendiri. Selanjutnya, visualisasi itu bisa menumbuhkan cinta tanah air. Apakah benar seperti itu? Gimana menurut Kak Sasra nih? Karena manusia itu makhluk visual. Kalau kita bisa melihat Indonesia yang bersih, tertib, dan maju, itu otomatis menumbuhkan kebanggaan. Kita ingin jadi bagian dari sesuatu yang besar. Itu sih, Kak. Nah, nah betul itu. Apalagi sekarang banyak konten visual, film, video, mural, desain. Kalau Indonesia divisualisasikan dengan positif, itu mempengaruhi cara orang mencintai negerinya. Setuju banget sih sama dari POV-nya Kak Sasra dan Kak Yana. Makanya penting banget adanya karya seni, film, dan edukasi sejarah yang mengangkat Indonesia secara utuh. Bukan hanya yang indah, tapi juga yang nyata. Karena cinta itu tumbuh dari kejujuran. Dan visualisasi juga bisa lewat representasi ketika kita lihat orang Papua, orang Batak, orang Jawa, semua ada di ruang publik, di media, di parlemen, itu bikin kita merasa aku bagian dari bangsa ini. Benar banget ya teman-teman. Jadi cinta tanah air itu bisa ditumbuhkan dengan rasa dilibatkan, rasa dihargai, dan rasa bangga atas identitasnya sendiri ya teman-teman. Oke, terakhir nih, sebelum kita tutup, apa sih pesan singkat teman-teman untuk teman-teman kita di luar sana? Gimana sih cara sederhana menumbuhkan rasa bangga berbangsa, rasa bangga bernegara? Mulai dari Kak Naila nih. Kenali budaya sekitarmu, jangan cuma kenal budaya luar, ajak teman, nonton pertunjukan tradisional misalnya. Selanjutnya Kak Sasra boleh. Menurutku, cara sederhana menumbuhkan rasa bangga, berbangsa, dan bernegara bisa dimulai dari memakai produk lokal, dukung konten kreator Indonesia, dan jangan mudah nyinyir sama negeri sendiri. Kalau Kak Yana gimana Kak? Menurut aku sih belajar sejarah Indonesia. Kita nggak akan bisa cinta kalau nggak kenal dulu sama sejarah Indonesia. Seperti kata pepatah, tak kenal maka tak sayang. Oke, sekarang giliran Kak Anhar nih. Gimana Kak pesan singkatnya buat teman-teman muda di luar sana nih?
pesan singkat buat Gen Z ya. Mungkin menurutku peduli sama isu sosial politik itu sangat penting. Dan bagi kaum muda tuh jangan apatis, karena bangsa ini butuh suara dan aksi dari kita. Dan yang paling penting ya mungkin ya terus berbuat baik sekecil apapun karena cinta pada bangsa dimulai dari kepedulian. Nah, terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah dengerin podcast kita hari ini. Semoga obrolan kita bisa bikin kalian makin semangat, makin sadar, dan makin bangga jadi bagian dari bangsa dan negara Indonesia. Salam cinta tanah air. Bye-bye.